Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Almira Davita dengan NIM 1904 10 10 116 dan teman saya Cutari Anissa Mulia dengan NIM 1904 10 10 133. Kami akan mempresentasikan mengenai analisis perbandingan dua metode pada konstruksi basement pada gedung apartemen Skyline City. Mengenai gambaran umum proyek, untuk nama proyeknya adalah Proyek Konstruksi Basement Apartemen Skyline, yang berlokasi di Gedung Apartemen Skyline City Education Park di Bandung. Mengenai analisa metode pelaksanaannya, kami menggunakan analisa top-down dan bottom-up. Untuk nilai konstruksinya sekitar 20 miliar 146 juta. Lalu untuk waktu pelaksanaan konstruksinya pada tanggal 19 Mei 2015. Mengenai data bangunannya, terdiri dari 2 lantai basement dan 6 lantai ke atas dengan tinggi 3 meter untuk masing-masing lantai. Potongan gambar rencana gedung parkir dapat dilihat pada gambar di samping. Yang pertama adalah metode konstruksi bottom-up. Tahapan pelaksanaan dengan metode bottom-up pada proyek gedung parkir apartemen Skyline City Education Park adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pekerjaan dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah yang digunakan adalah diagram wall. Data teknis diafragma wall adalah sebagai berikut. Tebalnya 50 cm, kedalamannya 16 meter dan 12 meter. Tebal panelnya ada 4 meter. Yang kedua, ada pekerjaan pondasi board pile. Pondasi board pile direncanakan menggunakan 1500 mm. Selanjutnya ada pekerjaan galian. Kedalaman galian adalah 6 meter dan 4,5 meter. Pekerjaan galian menggunakan metode open cut. Pada metode ini dilakukan penggalian dari permukaan tanah hingga ke dasar galian dengan sudut lereng galian tertentu. Yang keempat ada pekerjaan struktur lantai B2A sampai dengan B1A dan lantai B1B sampai dengan B2B. Pekerjaan struktur basement terdiri dari pekerjaan pile cap dan sloof, pekerjaan plat dasar basement, pekerjaan kolom, dan pekerjaan balok dan plat lantai. Yang kelima ada pekerjaan struktur lantai P1A sampai dengan P6A dan lantai P1B sampai dengan P5B. Pekerjaan struktur atas terdiri dari pekerjaan kolom, balok, dan plat. Selanjutnya adalah metode konstruksi top-down. Pada metode top-down terdapat perubahan dimensi untuk kolom dan plat dasar basement sesuai dengan tugas akhir perencanaan struktur dengan metode top-down. Tahapan pelaksanaan dengan metode top-down pada proyek gedung akhir apartemen Skyline City Education Park adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pekerjaan dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah yang digunakan pada metode top-down sama dengan metode bottom-up, yaitu diaphragm wall. Yang kedua adalah pekerjaan pondasi board pile dan king post. Pondasi yang digunakan yaitu pondasi board pile dengan diameter 1500 mm. Satu buah pondasi board pile digunakan untuk menumpu satu buah king post Habim 400 2121. King post ini berfungsi untuk menunjang balok dan plat lantai. Yang ketiga adalah pekerjaan balok dan plat lantai P1A dan pekerjaan galian B1B. Tahapan pekerjaan balok dan plat P1A yang pertama adalah galian untuk balok dan kolom sesuai dengan ukuran balok yaitu 70 cm. Yang kedua adalah pemasangan backing, lalu pemasangan tulangan, dan pengecoran. Pekerjaan galian B1B dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan balok dan plat lantai P1A. Yang keempat adalah pekerjaan balok dan plat lantai B1B, pekerjaan galian B1A, pekerjaan struktur lantai P2A dan P1B. Tahapan pelaksanaan untuk pekerjaan balok dan plat lantai B1B dan galian B1A sama seperti tahapan pekerjaan pada nomor 3. Pada saat galian B1A dilaksanakan secara bersamaan, dikerjakan juga pekerjaan struktur lantai P2A dan P1B. Pekerjaan galian B1A dilaksanakan setelah 7 hari dari pengecoran plat P1A, sedangkan pekerjaan B1B dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan struktur B1B. Lalu yang kelima adalah pekerjaan balok dan plat B1A, galian B2B dan pekerjaan plat lantai B2B, pile cap dan sloof. Pada saat pekerjaan galian B2B secara bersamaan pekerjaan P3A dan P2B.
Lalu yang keenam adalah pekerjaan galian B2A, pekerjaan lantai B2A, dan pile cap. Setelah pekerjaan galian, plat dasar basement, pile cap, dan seluruh selesai, Kingpost dicor sebagai kolom permanen. Untuk tahapan penggalian, pada metode top-down diperlukan ketelitian khusus karena penggalian dilaksanakan di bawah plat lantai dengan keterbatasan ruang sehingga diperlukan alur penggalian dan akses yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan. Alur pembuangan tanah seperti pada gambar selanjutnya untuk pembagian zona penggalian dapat dilihat pada gambar 4. Lalu selanjutnya adalah gambar alur pembuangan tanah. Garis putus-putus berwarna biru adalah alur untuk dump truck. Lalu di atasnya adalah ekskavator long arm. Dan ada juga tower crane dengan jari-jari 30 meter seberat 2 ton. Lalu, ini adalah tampak atas dari lokasi parkir basementnya. Next. Lalu, akses masuk alat berat selama pelaksanaan konstruksi. Akses jalan untuk alat berat masuk ke bawah plat lantai dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Akses jalan pertama dibuat pada lantai B1B menggunakan bulldozer kurang lebih 2 meter, yaitu setinggi ekskavator PC40 untuk masuk ke bawah plat lantai. Setelah penggalian selesai, untuk B1B selesai dibuat akses untuk lantai B1A. Akses tersebut untuk lantai B2A berupa akses jalan lanjutan dari lantai B1B dan untuk masuk B2B lanjutan dari B1A. Next, analisa waktu. Analisa waktu dimulai dengan menghitung produktivitas dari alat yang digunakan. Sedangkan produktivitas pekerja dapat dari survei di lapangan dengan mewawancarai pelaksana proyek. Untuk menghitung durasi masing-masing pekerjaan pada kedua metode, yaitu dengan cara membagi volume pekerjaan dengan produktivitas alat atau pekerja. Contoh produktivitas alat atau pekerja, hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel selanjutnya. Selanjutnya, dengan menggunakan Microsoft Project 2010 dan berdasarkan sequencing pekerjaan yang telah dibuat, dapat diketahui total waktu pelaksanaan untuk kedua metode. Hasil perhitungan durasi untuk tiap pekerjaan pada tabel selanjutnya, dan dari hasil penjadwalan didapat total durasi untuk metode bottom-up 313 hari, dan total durasi untuk metode top-down 260 hari. Untuk analisis biaya dimulai dengan menghitung kebutuhan material, tenaga, dan alat yang digunakan untuk tiap item pekerjaan sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang digunakan, serta menentukan harga satuan dari masing-masing item pekerjaan. Untuk analisa harga satuan dihitung berdasarkan produktivitas alat atau pekerja sesuai dengan ketentuan pada pedoman analisa harga satuan bidang pekerjaan umum tahun 2013. Contoh perhitungan analisa harga satuan dapat dilihat pada tabel selanjutnya. Setelah mengetahui kebutuhan material, tenaga kerja, peralatan, dan harga satuan selanjutnya menyusun rencana anggaran biaya atau RAB. Rencana anggaran biaya dihitung berdasarkan pada volume tiap jenis pekerjaan dikalikan dengan harga satuan tiap pekerjaan. Dari hasil perhitungan RAB, didapat total biaya yang dibutuhkan pada tabel selanjutnya. Uraian rekapitulasi anggaran biaya metode bottom up. Yang pertama, produktivitas dengan koefisien 285 hari. Lalu jam kerja efektif dengan koefisien 8 jam per hari. Kebutuhan tenaga kerja adalah yang pertama mandor dengan koefisien 1. 1 mandor sama dengan 10 pekerja. Lalu selanjutnya pekerja dengan koefisien 4, 1 tukang besi sama dengan 4 pekerja. Tukang besi dengan koefisien 1 dengan keterangan 1 kepala tukang sama dengan 5 tukang besi. Lalu selanjutnya adalah kepala tukang dengan koefisien 1. Koefisien tenaga per meter kubik. Mandor dengan koefisien 0,001 hari, pekerja 0,014 hari, tukang besi 0,0035 hari, kepala tukang 0,0007 hari. Untuk uraian pekerjaannya, biaya material dengan jumlah harga kurang lebih 15 miliar. Biaya upah kurang lebih 1 miliar, biaya peralatan kurang lebih 1 miliar, biaya tidak langsung kurang lebih 1 miliar, dan totalnya kurang lebih 20 miliar.
Dan rekapitulasi anggaran biaya metode top-down, biaya materialnya adalah kurang lebih 16 miliar, biaya upahnya 1 miliar, biaya peralatan 1 miliar, biaya tidak langsungnya 1 miliar, dengan total 21 miliar. Selanjutnya, analisa perbandingan. Yang pertama, biaya pelaksanaan. Biaya metode bottom-up lebih murah dibandingkan dengan metode top-down. Selisih biaya pelaksanaan pembangunan gedung parkir sebesar kurang lebih 1 miliar. Hal ini disebabkan karena pada metode top-down terdapat penambahan material berupa king post. Perubahan dimensi plat dan kolom yang menyebabkan biaya material dan upah meningkat. Lalu yang kedua ada waktu pelaksanaan. Dari hasil penjadwalan antara metode bottom-up dan metode top-down didapatkan selisih waktu pelaksanaan 53 hari. Hal ini dikarenakan pada metode top-down, pekerjaan struktur basement bersamaan dengan struktur atas. Lalu kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulannya, dari hasil analisa dan dua metode yaitu bottom-up dan top-down didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, metode konstruksi top-down membutuhkan ketelitian dan kompetensi khusus dalam pelaksanaan, diperlukan pendetailan dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Metode top-down dapat mereduksi waktu pelaksanaan hingga 20% karena pelaksanaan struktur basement bersamaan dengan struktur atas. Biaya pelaksanaan metode top-down lebih mahal dibandingkan dengan metode bottom-up karena pada metode top-down terdapat penambahan material yaitu king post, perubahan dimensi plat dan kolom yang menyebabkan biaya material dan upah meningkat. Selanjutnya, metode bottom-up membutuhkan waktu pelaksanaan selama 313 hari dengan biaya sebesar kurang lebih 20 miliar dan metode top-down membutuhkan waktu pelaksanaan selama 260 hari dengan biaya kurang lebih 21 miliar. Jadi pada proyek pelaksanaan ini dipilih metode top-down dengan biaya yang lebih murah dan waktu yang lebih efisien. Selanjutnya ada saran, yaitu pelaksanaan metode top-down sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan, namun membutuhkan ketelitian dan keahlian dalam proses pelaksanaannya. Selanjutnya, perlunya pengembangan teknologi dan riset tentang top-down, serta memasyarakatkan penggunaan metode top-down pada jasa konstruksi di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.